Salam sehat. Kita bahas kali ini tentang kerja jantung. Jantung itu kira-kira besarnya kalau tangan ini kepal, ya, masing-masing orang berbeda-beda. Kalau kecil ya anak kecil ya kecil, gede ya gede, orang yang tinggi besar, tangannya besar juga sama kurang lebih. Dia berada di dada, di tengah agak ke kiri sedikit, ya. Dan dia gerak terus sepanjang masa. Jantung itu ada empat ruangan, atas dua, bawah dua. Atas dua itu menerima darah, yang kanan menerima darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung atas kanan. Yang dari paru-paru masuk ke jantung kiri yang atas. Nanti dari ruangan atas turun, yang kanan turun ke yang bawah, yang kiri turun ke yang kiri. Nanti dari kiri dan kanan yang bawah, nanti dia akan memompa yang kiri ke seluruh tubuh, menyalurkan seluruh darah ke seluruh tubuh, yang kanan akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru nanti CO2-nya dikeluarkan melalui kita ekspirasi, dikeluarkan, nanti kita inspirasi, oksigen masuk. Ya, di paru-paru terjadi pertukaran CO2 dan O2, ya. CO2 keluar, O2 masuk. CO2 itu karbon dioksida, O2 itu oksigen masuk. Nanti setelah masuk dari paru-paru, dia akan masuk ke jantung yang atas sebelah kiri. Ya. Itu terus muter. Nah, jantung itu yang atas ini ada dua ruangan, kanan kiri, yang bawah ada kanan kiri dua ruang, ya, kanan dan kiri. Ketika atas ini membuka, ya, atas ini membuka, aliran darah yang dari atas, yang kiri dari paru-paru, yang kanan dari seluruh tubuh masuk. Yang kanan, yang bawah masih menguncup. Nanti begitu yang atas ini dipompa, dep, yang bawah buka. Yang kiri atas masuk ke kiri bawah, yang kanan atas masuk ke kanan atas. Nanti setelah di ruang yang bawah, kanan kiri, ini dia dipompa. Dek. Yang kanan, yang atas buka. Yang kiri bawah langsung beredar ke seluruh tubuh. Yang kanan bawah masuk ke paru-paru. Jadi langsung dek 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 dek. Kalau lari, ada aktivitas, butuh asupan darah yang banyak, maka ini akan lebih cepat geraknya. Tapi yang tadinya dek 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 menjadi dek 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 dek. Begitu sudah selesai istirahat, nanti dia mereda lagi dek 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 dek. Gitu terus. Tidak pernah berhenti. Coba kalau jantungnya capek, istirahat sebentar. 10 menit istirahat. Bayangkan. Maka denyutnya tidak ada, jantungnya mati, artinya istirahat tidak berjalan, ya, tidak bergerak, aliran darah yang ke seluruh tubuh tidak terjadi, yang dari seluruh tubuh mau kembali dibersihin ke jantung juga tidak berjalan, maka selesailah sudah. Ya. Jadi jantung tidak pernah istirahat. Dari janin di dalam kandungan ibu, mulai bulan keempat terus sampai 9 bulan 10 hari, keluar sampai nanti usia saatnya meninggal. Tidak pernah berhenti. Maka sayangilah jantung Anda. Supaya jantung itu tidak terlalu berat kerjanya dan tidak boleh istirahat. Sekalipun hanya sekian detik. Nggak boleh istirahat. Harus jalan terus. Nah, sehingga kalau kita ini tidak menyayangi jantung kita, ya, dengan cara pola makan, pola hidup, pikiran juga, ya, kecemasan dan sebagainya, maka akan berdampak jantung ini bisa bekerja berat.
Kalau sampai jantung ini bekerja keras, ya seperti hanya kita manusia secara umum ya fisik kita. Kalau kita kelelahan, maka pasti kita nggak bisa aktivitas dengan baik. Begitu juga jantung. Suatu ketika jantung kalau sudah dia capek, maka maka dia akan kelelahan, maka nanti geraknya menjadi tidak teratur. Ya, mungkin awalnya ketika tubuh kita ini pembuluh darah dan sebagainya ini terjadi sesuatu gangguan, begitu juga di katupnya jantung ini juga ada gangguan, jantung masih bisa memberikan kompensasi dengan cara supaya asupan darah ke seluruh organ ini dia baik, dia akan mempercepat geraknya jantung. Kalaupun istirahat, jantung ini akan kerja keras, ya. Yang tadinya deg 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 deg, tapi karena darah yang mengalir ini tidak kurang, ya kurang sempurna juga, volumenya juga kurang, maka darah untuk mencukupi dia akan meningkatkan denyutnya. Deg 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 seperti orang lagi olahraga atau lari, padahal lagi istirahat. Ya, itu bentuk kompensasinya jantung. Lama-lama karena jantung ini kerjanya keras, seperti hanya kita ngangkat barbel latihan. Maka otot kita ini, ya, muskulus ini akan menjadi besar. Ya, otot-otot bicep ini akan menjadi besar. Nah, begitu juga jantung, nanti ototnya akan membesar. Sehingga terjadi pembengkakan jantung atau pembesaran jantung yang disebut kardiomegali. Jadi tanda jantung masih bisa mengkompensasi atas kelemahan pembuluh darah, aliran darah yang masih kurang teratur, yang tidak teratur, volumenya juga kurang mencukupi, itu cara mengkompensasinya dengan takikardi. Denyutnya meningkat, kemudian lama-lama jantungnya terjadi pembesaran, pembengkakan. Jadi ada heart rate-nya meningkat atau takikardi, kemudian kardiomegali, jantungnya membesar. Nah, ketika ini sudah heart rate-nya meningkat atau takikardi, kemudian jantungnya mulai membesar, suatu ketika terjadi dekompensasio cordis. Gagal jantung. Jantungnya sudah nggak bisa lagi mengkompensasi, sehingga disebut dekompensasio cordis. Ya. Akhirnya apa? Deg 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 berhenti sebentar, deg 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 berhenti sebentar, atau sampai deg 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 deg. Bisa juga deg 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 seperti kuda berlari. Ya, yang tadinya lama-lama berhenti, berhenti, berhenti. Lama-lama lagi bisa seperti kuda lari. Nah, ini sudah, kalau sudah seperti ini, sudah sulit untuk diperbaiki. Karena berarti katupnya harus sudah diganti. Ya, yang disebut dengan cangkok jantung. Ini yang disebut dengan gagal jantung atau dekompensasio cordis. Kalau yang kematian jantung beda lagi. Ya, itu iskemik, beda lagi. Itu pembuluh darah yang ada sumbatan sehingga darah tidak bisa mengaliri darah yang akan memberikan darah atau makanan ke seluruh otot jantung tersumbat, maka ada beberapa otot jantung yang tidak mendapatkan makanan. Awalnya hanya iskemik, yang begitu sumbatannya ini hilang, darah mengucur, maka ototnya akan kembali membaik. Ya, karena masih reversible. Ototnya yang tadi anoksia, kekurangan oksigen, kelemahan, nanti begitu diairi darah lagi, dia akan hidup. Tapi kalau sudah sampai infark, miokard, terjadi kematian pada otot jantung, maka sumbatan dihilangin pun tetap nggak bisa. Nah, ini yang sampai akhirnya harus dipasang ring. Mumpung ototnya masih belum infark, belum ada kematian, maka pembuluh darah yang menyempit karena ada sumbatan, ini harus dipasang ring. Sehingga longgar lagi. Yang tadinya menyempit, ini menjadi longgar lagi. Harapannya aliran darah ini menjadi lancar.
dipasang ring, ya. Nah, itu yang iskemik, ya, eh, kematian sementara, kelemahan, ya, pada otot jantung untuk menghindari supaya tidak terjadi kematian otot jantung. Itu, ya. Jadi sayangilah jantung Anda dengan cara jangan makan berlebih, makan secukupnya saja. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan semua makanan boleh sih sebetulnya boleh semuanya, tapi secukupnya saja dan jangan rutin setiap hari. Misalnya Anda mau makan daging, boleh, tapi mungkin tidak setiap hari. Ya, jadi selang-seling aja. Hari ini kita makan daging, besok makan tempe, besoknya ayam, besoknya ikan laut. Ya, jadi selang-seling. Setiap hari bisa bervariasi. Ya, kemudian ditambah juga sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, olahraga rutin, sekalipun hanya jalan kaki seminggu minimal 3 kali. Itu pun 30 sampai 45 menit. Ya, hindari rokok, kemudian istirahat cukup, tidur cukup, ya, maksudnya tidur cukup, ya, istirahat tidur cukup 6 sampai 8 jam, ya lebih kurang 5 sampai 6 jam lah. Itu sudah cukup untuk orang dewasa dan lanjut itu sebenarnya sudah sangat cukup. 5 jam 6 jam itu ya. Mungkin yang masih muda kadang-kadang sampai 8 jam, 9 jam ya. Itu. Kemudian jangan begadang, tidurlah lebih awal supaya bisa tidur yang nyenyak. Terus kemudian juga banyak silaturahmi dan kurangi cemas, kurangi stres. Maka dengan cara seperti itu jantung Anda pasti tetap akan sehat sampai waktunya ketentuan atau ketetapan Allah. Karena kita tidak tahu. Kita sehat tapi ternyata kita hanya diberikan usia hanya sampai 40, 50. Ya. Tapi sampai nanti ketetapan Allah kalau bisa kita ini sehat supaya kita tetap bermanfaat untuk keluarga kita dan untuk orang lain. Itu ya. Salam sehat.